warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Didi. Saya sebagai moderator dan ini Rizky Nana Kartuseni sebagai pemateri 1 dan ini Rizky Saya Muzira Sorry sebagai pemateri 2. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul pencemaran air. Dahulu latar belakang. Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan tanah, udara, dan air yang bisa menguntungkan, merusak dan merugikan manusia, binatang, dan tumbuhan yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dan sebagainya. Hal ini salah satu sebagai akibat perbuatan manusia sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula. Pencemaran lingkungan berhubungan erat dengan limbah. Permasalahan limbah industri karena tidak seimbangnya produksi limbah dengan pengolahannya dan semakin menurunnya dan dukung malah sebagai tempat pembuangan limbah. Jumlah limbah tersebut bertambah dengan cepat, sedangkan di lain pihak kemampuan pengolahan limbah masih belum memadai. Bisa jadi karena sangatlah penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dengan fungsi yang tidak akan dapat digantikan dengan yang lain. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan manusia dilakukan di atas tanah, mulai dari tempat tinggal, pertanian, industri, dan aktivitas lainnya. Satu, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yakni sebagai berikut. Satu, sebelum adanya data mengenai kualitas tanah, terutama pencemaran air di Gorontalo, berdasarkan observasi awal yang dilakukan ditemukan pada satu titik pengukuran nilai pH tanah yang masang yakni 6,9 sebagai pengukuran pada dua titik lainnya yaitu pH 3. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh hasil rata-rata pengukuran suhu tanah Maria pada kedalaman 10 cm adalah 32,3 pada kedalaman 15 cm dan 20 cm adalah 31,60 cm. 4. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, hampir air warga telah tercemar bakteri Rhizania chloride dan terdapat bakteri berbuah organoleka yakni 2,5% bakteri. 3. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yakni bagaimana gambaran kualitas tanah indikasi relasi pengolahan lumpur dan kelurahan Tulomo Utara Kota Gorontalo. 4. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambar kualitas tanah di hasil pengolahan lumpur tingkat kelurahan Tulomo Utara Kota Gorontalo. Tujuan khusus untuk mengetahui kualitas minyak tanah berdasarkan ada suhu tanah di lokasi instalasi pengolahan lumpur tingkat kelurahan Tulomo Utara Kota Gorontalo untuk mengetahui kualitas fisika tanah berdasarkan kedalaman tanah di lokasi instalasi pengolahan lumpur
Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah itu. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah air atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau ilegal kampung. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap atau tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian tertular sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. 2. Dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah. Berbagai dampak ditimbulkan akibat pencemaran tanah, di antaranya pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Kromio, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Imbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan serta terjadi ginjal pada seluruh populasi. Paparan terus terus-menerus terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pneumonia, merkuri atau air laksa, dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa bahkan tidak bisa diobati, ITB dan siklodiena. Terkait pada keracunan hati, organofosfat dan karbohidrat dapat menyebabkan gangguan pada saraf berbagai darah yang mengandung klorin, merasakan perubahan pada hati, ginjal dan ginjal, serta penurunan sistem saraf ginjal. Terdapat pada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, iritasi mata, dan ruang kulit. Untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas, yang jelas pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Pada ekosistem, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat tumbuh dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut terendah, bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Banyak efek-efek ini terlihat pada saat ini seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya tanggal telur, meningkatnya tingkat kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada kasus ini bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. 3. Penanganan yang harus dilakukan. Ada beberapa langkah penanganan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan
disebabkan oleh pencemaran tanah, diantaranya remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on site dan ex situ atau off site. Pembersihan on site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan venting atau injeksi dan bioremediasi. Pembersihan offsite meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dengan zat pencemar. Caranya yaitu tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah limbah. Pembersihan offsite ini jauh lebih mahal dan rumit. Bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur atau bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, dalam biosida dan air. Bab 3. Penutup. Saran untuk lebih memahami semangat tentang pencemaran tanah, serta diharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjaga kelestarian tanah, beserta penyusun yang ada di dalamnya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan bioremediasi? Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur atau bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecahkan atau mendegradasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang